Coba bayangkan Anda lagi duduk di sebuah ruang rapat eksekutif nih. Oke, Ruangannya hening banget. Terus atasan tertinggi Anda menatap semua anggota tim di ruangan itu. menegangkan pasti ya? Banget. Beliau menunjuk ke arah pintu dan dengan nada yang dingin banget bilang, yang tidak sejalan dengan keputusan saya, silahkan keluar. Wah, itu sih keras ya. Iya kan? Dan besoknya, rumor menyebar liar banget kalau susunan direksi bakal dirombak total. Mencekam, bukan? Pasti semua orang langsung kasakusuk itu. Nah, persis. Dan itulah yang persis sedang terjadi di puncak tata kelola negara kita akhir pekan ini. Betul. Hari ini kan hari Minggu, tanggal 26 April 2026. Dan kalau laporan krusial dari Liputan 6 yang ada di meja kita ini akurat, perombakan besar-besaran Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo Gibran ini bakal dimulai besok pagi. Senin 27 April ya. Benar banget, Senin besok. Jadi, misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membedah apa sih sebenarnya yang memicu pergeseran tektonik ini. Dan efeknya ya. Iya, bagaimana gelombang kejutnya nanti bakal sampai ke kehidupan Anda sehari-hari. Tapi, sebelum spekulasi liar mengambil alih diskusi kita, kita perlu menarik garis demarkasi yang sangat tajam di sini. Oke, gimana tuh? Gini, sumber referensi yang kita bongkar hari ini itu murni fakta-fakta jurnalistik dari laporan Liputan 6. Betul, kita tekankan itu ya. Iya, karena kita sama sekali tidak sedang bermain di ranah partisan nih. Kita nggak pakai kacamata sayap kiri yang, mungkin memframing ini sebagai bentuk otoritarianisme. Dan kita juga nggak pakai kacamata sayap kanan yang memujanya secara membabi buta sebagai ketegasan tanpa cacat. Posisi kita di sini netral. Sepakat? Tugas kita murni menguliti mekanismenya saja, membaca anatomi manuver politik ini dari sudut pandang tata kelola pemerintahan. Supaya Anda yang mendengarkan ini tahu persis konstelasi kekuasaan macam apa sih yang sedang diubah dan kenapa hal itu krusial banget buat Anda. Nah, itu dia. Oke, itu landasan yang sangat penting buat kita pegang ya. Jadi mari kita langsung aja bedah pemicunya. Boleh? Laporan Liputan 6 ini secara spesifik menyoroti evaluasi kerja sebagai alasan utama dari kocok ulang atau reshuffle ini. Tapi ingat, ini bukan sekedar evaluasi biasa loh. Nah itu, bukan cuma sekedar rapor merah di akhir kuartal kan? Sama sekali bukan. Laporan itu mencatat bahwa Presiden secara terbuka dan berulang kali di dalam rapat kabinet mengultimatum menteri-menterinya. Pilihannya cuma sejalan atau mundur. Iya, ultimatum terbuka. Tapi tunggu dulu deh, mari kita bersikap skeptis sebentar nih. Boleh, silakan. Bukannya istilah keselarasan visi itu seringkali cuma jadi bahasa politik bersampul halus ya? Maksudnya buat nyingkirin orang. Betul, kayak alasan buat nyingkirin rival, atau faksi koalisi yang mulai membangkang, atau mereka yang ya udah nggak menguntungkan secara politik lagi aja. Memang seringkali begitu persepsinya. Jadi pertanyaannya, apakah teguran terbuka ini murni soal efisiensi birokrasi, atau jangan-jangan ini cuma unjuk gigi buat konsolidasi kekuasaan absolut? Nah, itu sikap skeptis yang sangat wajar sih. Karena disitulah letak paradoks dari sistem presidensial kita, yang kan didukung sama koalisi partai yang gemuk banget. Gemuk banget, betul. Untuk menjawab itu, kita harus membedah konsep hak prerogatif yang disebutkan di dalam laporan tersebut. Oke, hak prerogatif presiden. Ya, secara konstitusional, presiden itu punya kekuasaan mutlak untuk mengangkat dan memecat menteri. Nggak perlu minta izin parlemen. Itu aturan main dasarnya ya? Tapi dalam praktiknya, kabinet di negara kita itu seringkali dibentuk sebagai ajang bagi-bagi porsi kekuasaan antar faksi politik. Demi stabilitas dong pastinya. Betul, demi stabilitas di awal pemerintahan. Nah, masalahnya muncul ketika presiden mulai menggunakan hak prerogatifnya ini sebagai senjata. Ditambah lagi ada ultimatum terbuka di ruang rapat itu tadi ya? Tepat. Ini menandakan ada kebuntuan yang sangat parah di level eksekusi. Ultimatum itu bukan sekedar teater politik loh. Berarti beneran frustrasi ya? Itu adalah manifestasi dari frustrasi. Sebuah negara kan nggak bisa dijalankan kalau kebijakan yang udah diputuskan di istana, justru dipertanyakan. Atau ditunda-tunda gitu kan? Iya, atau bahkan disabotase secara diam-diam oleh menteri dari faksi tertentu pas di lapangan. Wah, jadi ini ibaratnya kayak sebuah kapal besar gitu ya. Kaptennya tuh udah muter kemudi ke arah utara. Tapi beberapa anak buah kapalnya masih sibuk nurunin jangkar atau malah mendayung ke selatan. Karena mereka dengar perintah bos lain ya. Nah, iya. Karena mereka dapat perintah dari bos lain di luar kapal itu. Analogi kapal itu sangat menggambarkan realitas birokrasi kita sih. Realitanya gitu ya? Iya,
Karena kebijakan publik itu sifatnya selalu lintas sektoral. Keputusan di Kementerian Ekonomi misalnya, itu butuh eksekusi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri dong. Betul. Kalau ada satu aja menteri yang punya agenda tersembunyi, atau menolak buat selaras karena kepentingan partainya beda sama visi presiden, Roda pemerintahannya bisa macet total. macet total. Makanya ultimatum terbuka di depan rekan-rekan kabinet itu berfungsi sebagai shock terapi. Terapi kejut ya, biar pada sadar. Iya, ini mengirimkan sinyal hierarkis yang jelas bahwa, masa kompromi politik itu udah selesai. Berarti sekarang fasenya udah beda dong. Sekarang fasenya adalah eksekusi absolut. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Menarik, mengetahui bahwa masa kompromi udah habis itu emang menjelaskan banget kenapa reshuffle ini terjadinya sekarang. Betul. Tapi gini, sekedar tahu bahwa badai bakal datang, kan nggak serta-merta ngejelasin kenapa penduduk kota pada panik ngeliat cara badai itu mendarat nih. Maksudnya gimana tuh? Berdasarkan laporan Liputan 6, skala perombakan ini tuh luar biasa masif loh. Oh iya, skalanya besar banget. Bukan cuma menteri reguler yang kena. Dari level kepala badan, naik ke menteri, sampai nyentuh level dewa di kabinet. Menteri Koordinator. Iya, Menko. Dan yang bikin saya agak mengernyitkan dahi nih, itu soal strategi eksekusinya. Yang bertahap itu ya. Nah, sumber menyebutkan ini bakal dilakukan secara bertahap mulai pekan ini. Di sini nalar efisiensi saya agak memberontak sih. Kenapa memberontak? Ya bayangin aja, merombak kabinet dari level paling atas sampai bawah, tapi dicopotnya satu-satu. Ini tuh kayak mencabut plester luka pelan-pelan. Sakitnya lebih lama dong. Bukannya itu malah bikin seluruh kementerian jadi lumpuh berhari-hari? Kan semua orang jadi panik, kasak-kusuk, nggak fokus kerja karena nunggu giliran dieksekusi. Kalau kita mandangnya murni dari kacamata psikologis para birokrat yang ketakutan kehilangan jabatan, ya strategi bertahap ini emang kelihatan kayak siksaan mental. Iya kan, digantung gitu statusnya. Tapi mari kita mundur selangkah deh. Kita bedah anatomi operasional dari sebuah kementerian koordinator atau Kemenko ini. Oke, gimana anatominya? Mengganti menteri itu nggak sama dengan mengganti manajer di perusahaan swasta yang bisa, handover pekerjaan selesai dalam 1 jam. Oh, pasti jauh lebih rumit dong. Jauh. Menko itu ibarat simpul kelistrikan utama di dalam pemerintahan. Satu Menko aja itu membawahi 3-5 kementerian teknis. Wah, Dan kementerian-kementerian teknis ini lagi ngejalanin triliunan rupiah anggaran negara loh setiap harinya. jadi bayangin kalau dicabut semua. Nah, kalau Anda mencabut Menko, menteri-menteri di bawahnya, dan kepala badan pelaksana di saat yang persis bersamaan dalam 1 hari, Bakal kaos ya. Anda bakal memicu pendarahan birokrasi yang fatal. Maksudnya sistemnya bisa crash karena nggak ada yang tahu nih siapa yang harus tanda tangan buat nyairin anggaran hari itu. Persis. Atau siapa yang harus ngambil kebijakan darurat. Keputusan untuk mengeksekusi secara bertahap ini kemungkinan besar adalah bentuk mitigasi krisis operasional. Jadi buat ngeredam efek kejutnya ya. Ya, pemotongan massal dalam 1 hari bakal ngentiin pelayanan publik secara drastis banget. Masuk akal, masuk akal. Dengan pendekatan bertahap, Presiden mungkin ngebidik pos-pos yang jadi sumbatan atau bottleneck paling kritis terlebih dahulu besok. Oh, jadi dibersihin dulu sumbatan utamanya. Betul, ngasih waktu beberapa hari buat menteri baru untuk ngebaca peta dulu sebelum kemudian gelombang perombakan menyapu kementerian pendukung di bawahnya. Ibaratnya ini memastikan kalaupun mesin negara itu lagi diganti suku cadangnya saat mobilnya lagi melaju. Mobilnya nggak sampai tergelincir keluar lintasan. Oke, jadi ini menyeimbangkan antara potensi kepanikan psikologis menteri dengan jaminan supaya pelayanan publik Anda gak kolaps ya. Stabilitas administrasi ternyata lebih berharga daripada cuma ngejar kecepatan potong kompas sih di sini. Setuju. Nah, dari pemahaman makro soal skala dan strategi ini, mari kita mulai bedah siapa aja spesifiknya yang sedang berada di ujung tanduk. Ini bagian yang paling seru nih. Laporan Liputan 6 ini kan nggak cuma melempar rumor abu-abu. Mereka berani merilis nama-nama definitif yang diisukan masuk dalam gerbong reshuffle. Betul, ada daftar namanya. Dan pas saya perhatiin daftarnya, ada satu benang merah yang sangat mencolok. Presiden tampaknya lagi menyapu bersih fenomena rangkap jabatan. Wah, rangkap jabatan di eselon tertinggi itu kan emang selalu jadi bom waktu buat birokrasi kita. Makanya, mari kita bedah nama-namanya ya, biar kita lihat anomali apa yang sebenarnya lagi coba diperbaiki sama istana. Silakan, dari siapa dulu nih? Kita mulai dari sektor yang mengatur gimana sih informasi itu mengalir ke gawai Anda. Nama pertama adalah Angga Raka Prabowo. Oke, Angga Raka.
Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom. Tapi, bukan itu aja. Ada jabatan lain ya? Banyak. Anggaraka ini juga merangkap sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Dan kalau itu belum cukup bikin pusing, beliau juga duduk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia. 3 institusi raksasa dipegang satu orang. Iya, bayangin. Jadi Kepala Bakom itu berarti Anda membentuk narasi dan komunikasi negara. Terus jadi Wamenkomdigi, berarti Anda yang bikin regulasi, memblokir situs, mengatur tata kelola internet nasional. Sangat strategis. Dan jadi Komutelkom, berarti Anda ngawasin BUMN penyedia infrastruktur jaringan terbesar di negeri ini. Itu beban kerja yang gila sih. Bukan cuma beban kerja, ini konflik fungsional. Ini ibaratnya Anda jadi pembuat aturan, pelaksana kebijakan sekaligus jadi wasit di satu pertandingan yang sama. Gak make sense ya? Sama sekali nggak. Kalau tiba-tiba ada masalah kebocoran data nasional di jaringan Telkom, kemana beliau harus melapor coba? Ke dirinya sendiri dong jatuhnya. Nah, masa lapor ke dirinya sendiri? Anda menyentuh akar masalah yang sangat fundamental di situ. Konflik kepentingan lintas sektoral. Iya, kentara banget kan? Tapi ya, fenomena penumpukan jabatan kayak gini tuh biasanya punya penjelasan historis di awal masa jabatan. Maksudnya, ada alasan kenapa awalnya dibiarin gitu? Betul. Kenapa Presiden awalnya memberikan 3 kursi paling krusial di sektor digital ini ke satu orang? Jawabannya seringkali adalah soal trust atau kepercayaan. Oh, butuh orang yang benar-benar bisa dipercaya buat pegang kendali ya? Iya, di fase konsolidasi awal pemerintahan, Presiden itu butuh loyalis mutlak buat memegang sektor-sektor yang rawan, supaya kendali nggak lepas dari tangan. Paham-paham. Biar aman dulu lah ibaratnya. Nah, tapi kan, evaluasi bertahap ini, yang berujung pada ancaman reshuffle, ini menunjukkan kalau sekarang lagi terjadi pergeseran fase. Pergeseran dari fase membutuhkan loyalis menuju ke fase membutuhkan spesialis yang benar-benar bisa kerja secara detail. Transisi yang sangat kritis. Istana tampaknya mulai sadar nih, kalau ngandelin satu loyalis aja untuk memikul beban 3 institusi gajah. Cuma bakal menciptakan kelumpuhan struktural ya ujung-ujungnya. Betul. Sektor telekomunikasi dan keamanan digital kita itu kan butuh perhatian 100%. Nggak bisa cuma disambi. Nggak bisa, bukan cuma sepertiga waktu dari pejabat yang kelelahan karena harus pindah-pindah 3 kantor setiap hari. Bener juga sih. Jadi kalau posisi Anggaraka dirombak, ini tuh sinyal tajam kalau Presiden emang lagi mendistribusikan ulang beban kekuasaannya demi memecah sumbatan eksekusi. Tepat sekali. Dan menariknya nih, pola dekonsentrasi kekuasaan ini juga kelihatan banget pada nama berikutnya, di sektor yang lebih keras, yaitu sektor pertahanan. Siapa tuh namanya? Laporan mencatat nama Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Ah iya, Jenderal Dudung. Beliau kan menjabat penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional nih, sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. KKIP itu lembaga super loh. Iya kan, KKIP inilah yang menentukan arah belanja senjata dan juga pengembangan industri militer dalam negeri kita. Dan lagi-lagi ya, kita ngelihat pola yang sama di sini. Pertahanan itu kan salah satu pilar paling esensial dalam pemerintahan saat ini. Pasti, anggarannya juga gede banget. Betul. Memberikan posisi penasihat strategis sekaligus eksekutor kebijakan industri kepada satu individu. Mungkin niat awalnya biar cepet gitu ya ngambil keputusannya. Iya, mungkin awalnya dimaksudkan supaya pengambilan keputusan pembelian alutsista bisa dilakukan dengan satset, tanpa birokrasi yang berlibit-libit. Tapi prakteknya, Realitasnya, industri pertahanan itu kan melibatkan negosiasi internasional yang sangat kompleks. Ada alih teknologi di situ. dan pengelolaan anggaran triliunan rupiah pastinya. Pasti. Evaluasi yang menyentuh kursinya Jenderal Dudung ini mengindikasikan kalau Presiden ternyata menginginkan pemisahan. Pemisahan fungsi. Ya, pemisahan antara fungsi pemberi nasihat lapis 1 di istana dengan fungsi operasional pengembangan industri pertahanan di lapangan. Oh oke, berarti ini bukan sekedar mengganti pemain depan yang performanya buruk gitu ya. Bukan. Ini lebih ke mengubah formasi lapangan itu sendiri, supaya nggak ada satu pemain pun yang mendominasi seluruh aliran bola. Analogi yang pas banget. Tapi, nah di luar nama-nama yang punya jabatan ganda tadi, ada 2 nama lagi nih yang posisinya sangat amat strategis. Siapa aja tuh? Mereka ini yang memegang kendali di bagian hulu dan hilir negara. Di bagian hulu kebijakan ada nama Muhammad Kodari. Kepala KSP ya?
Ya, Kepala Kantor Staf Presiden. Banyak loh orang awam yang mengira KSP ini cuma sekedar kantor humas atau kayak juru bicara presiden doang. Wah, itu miskonsepsi besar sih. Padahal KSP tuh dapur utamanya kebijakan presiden kan? Betul, mengerdilkan fungsi KSP itu sama aja dengan kita nggak paham gimana sih sebenarnya istana itu beroperasi. Emang sepenting apa sih KSP itu posisinya? KSP itu ibarat gerbang terakhir, bottleneck dari segala macam kebijakan sebelum dokumen tersebut mendarat di meja kerja presiden. Jadi semua harus lewat situ dulu. Harus, kepala KSP bukan cuma mengatur jadwal harian presiden. Dia itu menyaring informasi mana yang boleh lewat sampai ke presiden dan mana yang harus dibalikin ke kementerian buat direvisi. Wah, powerful banget ya. Sangat. Dia itu lensa kacamata yang dipakai oleh presiden untuk melihat kondisi negara secara keseluruhan. Berarti kalau presiden merasa kebijakannya sering mandek atau info yang dia terima itu ternyata bias, Mengganti kepala KSP adalah cara paling cepat buat mengganti lensa tersebut, supaya penglihatan presiden kembali jernih dan selaras dengan visi aslinya. dan di sisi hilirnya nih, atau di ujung spektrum dari kebijakan tingkat tinggi ini, laporan Liputan 6 menyebutkan nama Sahat Manaor Panggabean. Oh, Kepala Badan Karantina Nasional ya, Barantin? Nah, iya. Kalau KSP tadi ngurusin dokumen dan regulasi negara, Barantin ini ngurusin apa aja yang secara fisik masuk ke wilayah kita. Dari mulai bibit penyakit, komoditas ekspor, sampai pangan kita sehari-hari ya. Betul. Dan ingat, perombakan di sektor karantina ini sama sekali nggak boleh diremehkan. Kenapa tuh? Karena Badan Karantina Nasional itu adalah benteng pertahanan pertama untuk keamanan biologis dan ketahanan pangan negara kita. Oh, efeknya kerasa langsung ke bawah ya? Banget. Kebijakan karantina yang lambat aja, itu bisa bikin bahan pokok jadi membusuk di pelabuhan. Dan ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya bakal meroketkan harga pangan di pasar tradisional tempat Anda belanja. Berarti kalau evaluasi presiden sampai nyentuh sektor ini, artinya ada ketidakpuasan ya terhadap kelancaran arus logistik? Atau keamanan pangan yang dampaknya emang lagi dirasakan langsung sama masyarakat luas sekarang. Wah, membedah lapisan demi lapisan ini benar-benar ngerubah cara kita ngelihat berita politik yang tadinya kaku ya. Iya, jadi kelihatan urgensinya. Jadi mari kita ekstrak saripati dari penelusuran panjang kita di sesi ini. Silahkan. Berdasarkan dokumen Liputan 6, perombakan besar Kabinet Merah Putih yang bakal mulai bergulir besok Senin, 27 April, ini bukan sekedar rotasi rutin akhir tahun. Jelas, bukan? Ini adalah respons keras dari seorang presiden yang merasa mesin birokrasinya itu nggak selaras sama kemudinya. Eksekusi yang akan dilakukan perlahan, bertahap, dari level Menko sampai ke kepala badan, semata-mata demi mencegah kolapsnya pelayanan administrasi publik. Mitigasi resiko operasional ya. Betul, dan yang paling esensial nih, kita melihat pola restrukturisasi yang menyapu bersih pos-pos rangkap jabatan di sektor vital, kayak komunikasi digital dan pertahanan tadi. Bergeser dari loyalis ke spesialis. Persis, ini adalah transisi dari kabinet yang awalnya berbasis pada kepercayaan pada segelintir orang menjadi kabinet yang menuntut spesialisasi fungsi. Kesimpulan yang sangat komprehensif. Dan ini yang ngebawa kita pada alasan paling mendasar. Kenapa sih semua analisa institusional ini relevan buat pendengar kita? Gimana tuh hubungannya sama pendengar? Karena kan sangat mudah ya kita terjebak dalam ilusi, seolah perombakan kabinet itu hanyalah permainan catur para elit di ibu kota aja. Mikirnya, nggak ngaruh ke orang biasa. Iya, padahal kenyataannya, nama-nama yang baru aja kita bedah ini, mereka lah yang memegang kendali langsung atas denyut nadi keseharian Anda. Bener banget. Ketika posisi di Kementerian Digital, Telkom, dan Bakomel dirombak ulang untuk memecah konflik fungsi, Itu secara langsung bakal nentuin seberapa cepat jaringan internet di kota Anda dibangun kan? dan seberapa aman data KTP Anda dilindungi oleh negara dari kebocoran. Iya, kerasa banget itu. Terus pas kursi pertahanan dievaluasi, itu nentuin gimana sih uang pajak Anda dibelanjakan untuk industri militer domestik. Dan pas kepala karantina diganti, nah itu yang paling nentuin stabilitas harga beras, harga daging, yang Anda beli di swalayan besok pagi. Jadi Anda mungkin emang nggak pernah masuk ke ruang rapat kabinet itu. Tapi keputusan dari ruang itulah yang mendikte struktur ekonomi dan keamanan hidup Anda sehari-hari. Tepat. Itulah makanya mengikuti arah angin politik bukan cuma kewajiban kita sebagai warga negara, tapi juga sebagai bentuk pertahanan diri. Betul sekali. Nah, sebelum kita berpisah dari sesi penelusuran mendalam hari ini, ada satu ironi yang menggelitik pikiran saya sejak awal kita ngebahas tentang ultimatum presiden tadi. Yang mana tuh? Yang kalimat
Yang tidak sejalan silakan keluar. Oh, ultimatum terbuka itu ya? Iya, di satu sisi ketegasan absolut ini emang mutlak diperlukan banget kan buat membongkar kebuntuan birokrasi, buat menyapu bersih rangkap jabatan, dan memaksa negara ini berlari kencang ke satu arah yang sama. Itu positifnya. Tapi, di sisi lain ini menyisakan satu ruang renungan nih buat Anda bawa pulang. Apa itu? Dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang sangat memaksakan keselarasan tanpa ada kompromi, di mana setiap menteri dituntut untuk terus mengangguk pada visi sang pemimpin atau mereka bakal kehilangan jabatannya, Oke, terus? pada titik manakah sebuah kabinet yang tadinya solid dan gesit bermanuver, berisiko tergelincir menjadi sekadar ruang gema? Atau echo chamber ya? Nah, iya, echo chamber. Sebuah ruangan megah di mana nggak ada satupun bawahan yang punya nyali untuk mengerem, menyuarakan alternatif, atau sekadar ngasih tahu sang kapten kalau kapal yang lagi mereka kayuh bareng-bareng ini mungkin aja lagi menuju ke arah gunung es. Wah. Batas antara tim yang luar biasa efisien dan tim yang kehilangan kemampuan berpikir kritisnya, itu seringkali emang cuma setipis kertas kebijakan. Setipis itu, jadi mari kita saksikan bersama-sama ya gimana drama eksekusi perombakan ini bakal terbuka mulai besok pagi. Mari kita pantau. Terima kasih Anda telah menjelajah ruang mesin tata kelola negara bersama kami di penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di pembedahan realitas berikutnya.